Oke teman-teman, apakah DC lapangan itu boleh datang ke kantor kita ya, ke tempat kerja kita, jadi tidak hanya ke rumah, apakah boleh? Langsung saja jawabannya tidak boleh ya teman-teman. Jadi DC itu secara aturan ya, mereka tidak boleh mendatangi kantor kita. Kenapa demikian? Lalu bagaimana cara mengatasinya apabila nanti ada yang sampai datang ke tempat kerja kita? Nah, akan kita bahas dalam video kali ini secara lengkap, teman-teman. Oke, pertama-tama perlu kita ketahui ya, guys ya, bahwa pinjol ya, khususnya yang pinjol legal, mereka itu diawasi ketat oleh peraturan, teman-teman. Jadi, jika mereka sampai melanggar peraturan itu, mereka bisa kena sanksi. Bukan hanya DC-nya, tapi pinjolnya juga bisa kena sanksi oleh pemerintah. Kalau nanti terlalu parah dan terlalu sering melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka pinjol itu bisa ditutup oleh pemerintah, teman-teman. Ya, jadi mereka sendiri pun itu sebenarnya takut jika semena-mena kepada kita. Ya, kita ini pinjol gagal bayar ya, misalnya galbay itu bukan tindak pidana ya, guys. Itu hanya perdata. Jangan kalian mentang-mentang tidak bayar hutang terus kalian jadi merasa rendah diri, tidak seperti itu ya teman-teman. Kita hutang baik-baik, memang mereka menawarkan pinjaman, ya sudah kita pinjam. Kok ternyata memang kita belum punya uang, ya udah mau gimana lagi gitu guys. Itu memang sudah resikonya. Dan mereka itu sebenarnya juga tahu guys, mereka sudah mempertimbangkan profil resiko dari sebuah perusahaan lah. Mereka tahu nanti banyak yang galbay dan sebagainya, mereka sudah mempertimbangkan itu. Jadi kita tidak perlu sedih, tidak perlu merasa rendah diri atau takut atau khawatir. Tetap ya guys ya, tetap hadapi dengan tenang, dengan energi positif, karena kalau kita terus berpikir positif, maka nanti rezeki itu akan datang secara banyak dan melimpah kepada kita. Seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini kita perlu mengetahui dulu bahwa kadang DC lapangan itu melakukan komunikasi yang bersifat manipulatif, guys. Jadi biasanya mereka itu berkata kami di depan rumah Anda atau habis ini saya ke kantor misalnya. Nah, itu kemungkinan besar itu fake ya, guys ya, atau palsu. Apalagi sampai misalnya dia mengirim orang melabrak ke kantor dan sebagainya. Biasanya itu hanya foto dari Google atau dokumentasi umum yang tidak ada kaitannya dengan itu. Tujuannya apa? Tujuannya ya cuman mau membuat kalian panik terus segera membayar hutang. Padahal faktanya guys, faktanya mereka itu tidak boleh ke kantor ya. Apalagi kalau mereka itu bilang, nanti saya datang jam 10, jam 12, jam 3. Sekarang kalau kita pikirkan secara logika ya guys ya, kalau mereka datang, mau datang, ya udah datang aja gitu loh. Ngapain mereka kok ngasih kabar kepada kita? Bukannya kalau kita dikasih kabar kita malah bisa sembunyi gitu kan. Ya, apalagi kalau sampai mereka minta Sherlock. Udah jelas guys, mereka itu tahu alamat lengkap kita dan sebagainya. Udah jelas ya teman-teman. Jadi ngapain mereka minta-minta aturan Sherlock seperti itu. Nah, di sini saya sudah rangkum semuanya, kalian nanti bisa baca-baca sendiri ya, karena kalau saya jelaskan nanti terlalu panjang. Intinya ya, pada video kali ini, apakah DC bisa datang ke kantor? Jawabannya tidak boleh ya, teman-teman. Mereka itu hanya boleh datang ke rumah kita, ke alamat domisili dan ke kontak pribadi kita. Bukan kantor, tetangga, atau tempat kerja ya guys ya, itu tidak bisa didatangi oleh DC. Dan di sini kalian bisa lihat data dan fakta pendukung serta sumber dan referensi yang sudah saya kumpulkan. Oke, semoga membantu ya guys ya. Kalau kalian punya cerita, kalian bisa share di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama.